stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Fauzia Andin Fajar Ayu dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini aku mau ngajak kita semua buat mikir bareng soal kenapa sih mikir? Di video kali ini aku mau ngajak kita semua buat mikir soal satu topik yang sering banget jadi perdebatan, yaitu konflik antara sains dan agama, terutama di dalam dunia pendidikan. Nah, mari kita simak soal kasusnya. Di sebuah sekolah di suatu kota kecil, muncul kontroversi yang memicu perdebatan hangat antara pengajar sains dan kepercayaan agama. Sekolah ini mengajarkan teori evolusi dalam kurikulum biologi, menjelaskan bagaimana spesies berevolusi melalui proses seleksi alam. Namun, beberapa orang tua merasa bahwa narasi penciptaan dari kitab suci harus diajarkan sebagai alternatif, karena mereka percaya bahwa ajaran agama perlu diintegrasikan dalam pendidikan anak-anak mereka. Sebagian orang tua mengajukan petisi kepada dewan sekolah. Mereka meminta agar materi tentang penciptaan dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai penyeimbang teori evolusi. Nah, mereka berpendapat bahwa anak-anak perlu memahami adanya dua sudut pandang yang berbeda mengenai asal-usul kehidupan. Yang satu berdasarkan sains, dan yang lainnya berdasarkan iman. Dalam pertemuan yang diadakan oleh dewan sekolah, perdebatan semakin intens. Beberapa guru mendukung pengajaran sains secara eksklusif, sementara yang lainnya berusaha untuk memberikan ruang bagi keyakinan agama dalam proses pendidikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu dapat digunakan untuk menilai konflik antara sains dan agama dalam konteks pendidikan? Apa yang seharusnya menjadi pendekatan yang lebih inklusif? Coba deh bayangin, kamu duduk di kelas biologi, belajar soal teori evolusi, terus kamu juga ikut kajian di masjid kampus, dan belajar soal kisah penciptaan Nabi Adam. Di satu sisi kamu diajarin bahwa manusia berkembang dari proses evolusi panjang, dan di sisi lain, kamu diajari bahwa manusia diciptakan secara langsung oleh Allah. Nah, bingung nggak? Harus percaya yang mana? Atau harus dua-duanya bisa kita pahami bersama? Sebagai mahasiswa PAI yang dulunya juga anak IPA waktu SMA, aku ngerasa penting banget buat ngomongin ini, karena konflik kayak gini gak cuma bikin debat panjang, tapi juga bisa ngerusak arah pendidikan kalau kita nggak punya cara pandang yang tepat. Nah, disinilah filsafat ilmu bakal jadi kunci. Oke, kalau kita bahas dari sisi epistemologi, kita lagi ngomongin dari mana sih sumber pengetahuan itu? Nah, sains dan agama punya cara masing-masing. Kalau sains, pakai observasi, eksperimen, data empiris. Dia percaya pada proses, hipotesis, uji coba, dan kesimpulan. Kalau agama, bersumber dari wahyu, kitab suci, dan keyakinan. Ada dalil, tafsir, dan iman di dalamnya. Masalah itu muncul kalau dua cara ini dipaksa saling menyingkirkan. Contohnya tadi, teori evolusi dengan penciptaan Adam. Padahal bisa jadi sains lagi jelasin bagaimana prosesnya, sedangkan agama ngajarin siapa penciptanya dan untuk apa manusia diciptakan. Jadi bukan harus saling bantah, tapi saling melengkapi. Oke, selanjutnya kita bahas dari sisi ontologi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, apa sih realitas itu? Sains dan agama punya pandangan yang berbeda tentang hakikat segala sesuatu. Sains melihat manusia sebagai makhluk biologis, di mana ada sel, DNA, dan sistem tubuh. Kalau agama melihat manusia sebagai makhluk spiritual, punya akal, ruh, dan tugas sebagai khalifah. Contoh gampangnya, sains bisa jelasin kenapa jantung kita berdetak, tapi agama ngasih kita alasan kenapa hati kita harus hidup. Nah, pendidikan yang cuma ngasih penjelasan biologis tanpa makna hidup itu kering. Tapi pendidikan yang cuma ngajarin makna tanpa realitas dunia, itu juga nggak cukup. Nah, makanya harus seimbang, guys. Nah, selanjutnya kita bakal bahas dari sisi aksiologi. Sekarang pertanyaannya, ilmu itu buat apa?
Ini soal nilai dan kegunaan ilmu. Sains bisa ciptain teknologi, internet, AI, bahkan senjata. Tapi kalau tanpa nilai, sains bisa jadi bahaya. Nah, agama hadir buat jadi rem moral. Contohnya, ilmu fisika, kimia bisa bantu bikin energi terbarukan, tapi juga bisa dipakai buat bikin bom. Maka agama kasih batas, gunakan ilmu untuk maslahat dan bukan untuk kerusakan. Pendidikan harus ngajarin ini dari awal. Nah, aku percaya bahwa sains dan agama itu kayak dua sayap. Kalau kita cuma punya satu, kita bakal terbang miring. Tapi kalau dua-duanya kuat, kita bakal terbang tinggi. Nah, jadi menurutku, pendidikan masa kini harus berani mengintegrasikan keduanya, bukan mempertentangkan sains dan agama, tapi ngajarin generasi kita buat ngerti keduanya dengan bijak. Biar lahir manusia yang bukan cuma cerdas secara intelektual, tapi juga punya akhlak, hati, dan arah hidup. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.